transformasi besar TikTok di Indonesia. Karena regulasi pemerintah September 2023 yang melarang jual beli di medsos, TikTok terpaksa berubah. Solusinya, akuisisi Tokopedia dengan investasi sebesar 1,5 miliar dolar dan menguasai 75% saham. Strateginya, integrasikan TikTok Shop ke dalam entitas Tokopedia supaya bisa pakai izin marketplace yang sudah ada. Tujuannya, gabungkan kekuatan social commerce dan e-commerce jadi ekosistem belanja yang terpadu. Ini patuhi peraturan sekaligus perluasan pasar. Dari sisi konsumen, integrasi ini berhasil karena kasih nilai utilitarian, hedonis, dan sosial. Tapi ada potensi monopoli. Penguasaan data dan distribusi terpusat bisa mematikan UMKM lewat harga yang agresif. Bahkan KPPU sudah mulai menginvestigasi di dalamnya. Dan di sini kita lihat ada model perubahannya melalui model akar ya. Dari awareness, regulasi dari Kemendag jadi pemicu tak terhindarkan. Untuk desainnya, UMKM pengen tetap jualan karena omsetnya naik sampai 95%. Tapi karyawan takut kena PHK. Untuk knowledge-nya sendiri ada panduan lengkap, webinar dan dashboard terintegrasi, serta untuk ability-nya ada help desk 24 jam, mentoring seller senior, sedang untuk enforcement-nya, penghargaan top seller sekaligus survei berkala dan publikasi kisah sukses. Dan di sini kita punya aktor kunci yang dimana Kemendag sebagai regulator, manajemen TikTok dan GoTo sebagai eksekutif sponsor, tim legal dan training, juga komunitas UMKM yang suaranya didengar, dan sekaligus yang tak kalah penting, ByteDance sendiri sebagai pemodal besar. Kesimpulannya, perubahan ini dipaksa eksternal tapi dieksekusi dengan strategi yang matang. Berhasil secara bisnis, tapi perlu diwaspadai karena dampak persaingan. Kita lanjut ke strategi implementasi perubahan. Di sini ada 3 hal yang paling kita highlight, yaitu yang pertama aktivitas paling berpengaruh, hambatan teknis dan budaya, serta pembagian peran di Gantt chart. Aktivitas paling berpengaruh untuk yang pertama ada manajemen resistensi lewat insentif migrasi dan kanal umpan balik. Yang kedua ada publikasi kisah sukses seller plus penghargaan berbasis performa. Ini memastikan adopsi sistem baru berkelanjutan. Taktik per elemen akar, di sini untuk awareness-nya sendiri ada komunikasi multi saluran, sponsorship CEO, dan juga dashboard info. Dari segi desire-nya, koalisi lintas fungsi, libatkan seller di uji coba, bonus adaptasi cepat. Sedangkan di knowledge, ada panduan interaktif, video mikro kurang dari 3 menit, serta pusat bantuan mandiri. Dari segi ability, lingkungan simulasi atau sandbox, clinic zoom, serta mentoring sebaya. Untuk dari reinforcement-nya sendiri yaitu rencana top integrasi seller, survei berkala, serta laporan performa mingguan. Akan tetapi di sini ada 3 hambatan utama, yaitu yang pertama ada ketidakcocokan teknis atau bug sinkronasi stok, yang kedua ada benturan budaya atau startup lokal versus budaya global agresif ByteDance, serta yang ketiga ada resistensi user, seller lama yang enggan belajar sistem baru. Peran kami dalam Gantt chart yaitu ada dari change manager, yaitu membentuk tim, jadwal komunikasi, training supervisor, serta mitigasi resistensi. Kemudian dari CRM atau customer relationship manager yaitu membentuk seller advisor panel, beta testing, klinik teknis, forum mentoring, survei berkala, serta publikasi testimoni. Untuk engineer dan ops manajernya, bangun dashboard awareness, sandbox, guide tour, video mikro, knowledge base, integrasi backend, serta dashboard performa mingguan dan juga audit rutin. Nah, kesimpulannya, eksekusi akar harus terstruktur, peran tim jelas, dan juga hambatan diantisipasi sejak awal. Kita akan lihat sisi implementasi dan ukuran keberhasilan proyek integrasi TikTok dan Tokopedia, mulai dari Gantt chart, keterkaitan akar dengan aktivitas, lalu indikator sukses, dan terakhir justifikasi pencapaiannya. Gantt chart disusun dalam 16 minggu, mencakup semua elemen akar secara berurutan. Aktivitas berpengaruh seperti komunikasi multisaluran, insentif migrasi, pelatihan, dan penghargaan semuanya dipetakan ke teknik akar. Contohnya, awareness menggunakan notifikasi dan sponsor CEO, desire menggunakan insentif dan libatkan seller, knowledge menggunakan guide tour dan video mikro, ability menggunakan sandbox dan klinik zoom, reinforcement menggunakan rencana dan laporan performa. Ini sesuai dengan buku akar bab 8-12.
Setiap elemen ADKAR mempunyai indikator terukur. Contohnya, awareness 80% seller paham risiko tidak berubah dan 90% akui regulasi sebagai alasan utama. Desire 70% ikut insentif migrasi, NPS seller target mencapai 40. Kemudian knowledge 90% menyelesaikan sequel tour dan keputusan pelatihannya lebih dari 4,5. Ability 85% sukses simulasi di sandbox, waktu resolusi teknisnya kurang dari 30 menit. Enforcement 50% pasangan channel di profil, akses laporan performa mingguan lebih dari 80%, kepuasan sistem naik 0,8 poin dalam 3 bulan. Bug kritis juga turun 90%. Justifikasi pencapaiannya berdasarkan bukti nyata. Awareness, regulasinya jelas, isu migrasi paksa dibantah manajemen, yang dimana ini berpotensi tercapai. Desire, program insentif ada, tapi NPS Tokopedia masih 34. Ini masih di bawah target, yaitu 40. Ini masih belum tercapai. Knowledge, akademi, dan webinar tersedia. Data engagement, tapi belum publik. Meskipun begitu, ini berpotensi tercapai. Ability, sandbox, dan helpdesk 24/7 ada, namun survei dukungan belum ada. Tapi ini masih berpotensi tercapai. Reinforcement, perhargaan bergengsi ada, tapi bug masih banyak dan NPS rendah. Ini masih belum tercapai. Kesimpulannya, sistem dan indikator sudah dirancang baik, tapi eksekusi perlu ditingkatkan, terutama di bagian desire dan reinforcement. Terima kasih.